Masih melanjutkan? Ya. Untuk kecepatan yang sangat tinggi, alirannya udah tidak beraturan nih, teman-teman. Dan layer antar fluid bercampur. Ini yang disebut turbulent flow. Eksperimennya keren banget. Nah, turbulensi yang terjadi ketika ketika di pesawat itu terjadi ketika pola aliran udaranya mengalami turbulens seperti ini. Sehingga bayangkan ini aliran turbulen karena ininya tidak fix nih, kan dia bergerak gitu ya. Bayangkan ketika sebentar. Nyari pulpennya dulu. Ketika aliran udara mengalami turbulensi seperti ini, bayangkan ini kalau misalnya kita ganti si kotak ini adalah sayap pesawat. Gitu. Ini kan hambatannya kotaknya ini fix ya, dia nempel ke dindingnya. Maka ketika ini tidak fix, maka otomatis ininya ini akan naik turun nih. Si sayapnya. Bayangin nggak cuma sayapnya, tapi ke seluruh si badan pesawatnya naik turun. Makin ini nggak beraturan, maka ini makin geraknya nggak beraturan. Rasanya nggak enak banget. Itu kayak siapa ya? Kayak sekarang. Oke. Terus apa sih misalnya? Terus kalau misalnya ini kan di pesawat. Kalau misalnya aplikasinya di teknik kelautan gimana? Kita coba lihat di slide berikutnya. Ternyata aplikasi dari Ronald Murray itu banyak banget. Kok saya jadi kebanyakan TikTok jadi kayak gini? Jadi banyak banget tuh aplikasi dari Renault Numbers. Hampir semua pokoknya saya bilang yang berhubungan dengan fluida pasti memerlukan itu. Ini contohnya nih. Ini ada simulasi bagaimana ikan itu bergerak. Kita lihat ya. Ini swimming upstream computational hydrodynamics of trout locomotion. Jalannya trout. Trout itu ikan. Dia pakai simulasi yang namanya computational fluid dynamics. Bagaimana dia melihat bagaimana sih si ikan itu bisa berenang, simulasinya. Kita lihat lanjut. Kita baca ya. Dan ini jujur aja ini heavy engineering. Maksudnya ini levelnya tinggi banget. Bukan buat S1, tapi ngasih tahu bahwa ketika kita belajar Renault Numbers dipakai sampai kapanpun, dan ini dipakai di industri, dipakai di sekolah tinggi sekolah yang lebih tinggi lagi. Kita lihat lanjut. Ya intinya ikan itu kan naik turun. Nah, dia memsimulasikan gimana sih dia bisa naik terus. Terus menariknya, ikan trout itu dia nggak cuma naik turun, tapi ada tiba-tiba jalan cepet. Jalannya lagi pelan, tiba-tiba misalnya ada mangsanya langsung bisa nambah kecepatan dalam seketika. Nah, kayak gitu. Kita lihat ya. Ini ikan nih. Ini ikan bentuknya seperti ini. Berenangnya. Terus dia cerita ikan itu ada yang namanya steady swimming, pelan-pelan. Ada yang ketika burst tuh langsung tiba-tiba berenang dengan cepat banget. Oke. Terus dia modelin dalam itu, terus dia lihat bagaimana sih wake pattern-nya. Wake pattern itu adalah pola yang terjadi di belakang pola fluida yang terjadi di belakang ikan. Ya, kita lihat ya. Dia simulasikan nih yang terjadinya. Kenapa? Ketemu ini. Dan ini ketika kecepatan ikan ini, bayangkan kalau tadi di laboratorium airnya yang bergerak ya. Airnya bergerak, ikannya kalau misalnya
hambatan kotaknya diganti dengan ikan, airnya bergerak, ikannya diem. Kalau sekarang dirubah, ikannya bergerak, airnya diem, sebenarnya sama aja. Terus dilihat wake pattern-nya di mana. Ternyata, saya nggak tahu kesimpulannya, maaf. Ya, ini sangat bergantung sama Reynolds numbers-nya. Oke. Kita lihat contoh lagi berikutnya adalah ini bagaimana tadi polanya. Kita lihat ya. Ini gerakan apa namanya? Ini gerakan ikan, gerakan sirip badan ikan lah ya, terus disimulasikan nih. Kita lihat. Dia akan mana sih? Ini tadi yang namanya disebut vortex. Alirannya adalah bukan lamina lagi, pasti turbulent flow. Oke. Canggih nih yang bisa bikin kayak gini, subhanallah canggih banget. Terus apa sih kita misalnya di aplikasinya di teknik kelautan? Bayangkan kalau misalnya ini adalah apa namanya? Yang tadi deh misalnya kita ulang ke yang ini. Oke. Ini contohnya nih. Banyak banget. Misalnya ini kan bentuknya kotak. Bayangkan kalau misalnya ini adalah ini kita ngambilnya dari sampingan ya. Sekarang kita bayangkan kalau misalnya penerapan di lapangan contohnya, misalnya ini adalah sebuah tiang dari dermaga kita. Oke, pile dermaga kita. Walaupun pile itu biasanya sih bulat. Misalnya ini bulat bentuknya, bisa juga bulat. Ketika apa namanya, ketika pola ini kan tadi ada aliran air laut ke sini, terus terjadi pola apa namanya, pola yang tidak beraturan di belakang airnya. Bayangkan kalau misalnya tiangnya ada di bawah dasar laut nih, masuk ke dalam dipancang. Kita ngelihatnya sekarang kalau ini dari samping, bayangkan kita ngelihatnya seakan-akan ini adalah dari bawahnya dasar laut. Maka apa yang terjadi pada misalnya di sini, apa namanya? Misalnya di sini tuh ada pasir-pasir. Maka bisa kemungkinan besar terjadi adalah pasir-pasir di sekitar pile ini akan tergerus. Sehingga tergerus, nanti si pile ini nih, apa namanya, di sini, di sekitar sininya nih, terjadi bisa di, apa namanya, kayak legok gitu. Kalau legok kan, tergerus. Tergerus, ketika dia tergerus, nanti lama-lama jadi besar tergerusannya. Nggak cuma jadi besar, bahkan makin dalam. Ketika makin dalam itu, maka si kekuatan pile-nya ini akan berkurang. Shear strength-nya berkurang banget terhadap si dasarnya sehingga pile-nya berkurang sehingga dia apa namanya pada saat tertentu si ininya bisa fail. Nah, terus nggak cuma itu, bahkan si tadi bayangin kalau misalnya pile kita tuh tadi lama-lama kan pile kita berkurang kekuatannya kan. Terus seperti sama yang kayak kapal. Bayangin kalau misalnya ininya sudah mulai longgar. Si pile-nya tuh terhadap si bearing tanahnya tuh udah mulai longgar. Sehingga dia gerak. Sehingga kayak kapal tadi, lama-lama turbulensi yang kayak gini tuh bisa menyebabkan si ininya tuh bergetar. Cuma mungkin nggak bergetarnya seperti kita di kapal tadi. Enggak, karena ini kan nanti fix. Cuma itu bisa terjadi kalau misalnya nanti ada kejadian lain, mungkin ketika terjadi apa namanya resonansi. Tapi yang terjadi mungkin terjadi adalah yang namanya tergerusnya dasar di pile kita, gitu, di dermaga kita itu mungkin terjadi. Oke, ini tentang Reynolds number. Berikutnya kita akan membahas tentang non-dimensional number berikutnya.